lagi di ibadah online sekolah minggu. Hai, saya Saron. Hai, saya Debbie. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat semua ya. Apa kabar, Deb? Kabarku baik, tapi aku lagi sedih soalnya kelamaan di rumah, gak bisa ke sekolah, gak bisa ke gereja, gak bisa ketemu sama teman-teman. Sedih rasanya, Ser. Iya, sama aku juga. Tapi kita tidak boleh sedih. Sedih itu adalah tantangan buat kita. Tantangan harus kita hadapi dengan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar lagu Bertumbuh dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran. Dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran. Dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Ku mau bertumbuh di dalam Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada hari ini, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman tetap semangat ya. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Saat Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Saat Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan yang rapi. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Lojeng Liling. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Salam sehat ya. Ketemu lagi dengan Lose Lingling, tetap kita online. Nah adik-adik, gimana? Dengar-dengarnya udah UTS ya?
pasti hasilnya sudah keluar. Semoga Lose doakan nilainya memuaskan. Nah, kalau adik-adik dapat nilai yang bagus, pasti hatinya senang kan? Masa kalau dapat nilai bagus cemberut? Enggak dong, pasti kita senang. Nah, ini dia gambar wajah yang senang. Adik-adik juga kalau kita dapat hadiah, kita ulang tahun, pasti kita dapat kado banyak. Senang nggak? Senang. Lose aja juga senang. Pasti apa? Teriak, ore, ore, ore. Karena apa? Kadonya banyak. Berarti banyak yang suka sama Lose, sama adik-adik. Nah, juga sama. Kalau adik-adik dikasih papa mama mainan baru, pasti senang dong. Senang. Lose lagi suka sepeda, dikasih sepeda baru, hore, suka sekali, senang sekali. Nah, adik-adik, tapi lihat juga gambar yang satu ini. Gambar apa adik-adik? Gambar sedih. Kita sedih kalau apa? Pada saat adik-adik sakit, pasti sedih. Tapi Tuhan tetap pelihara adik-adik. Dan papa mama pasti menolong adik-adik, merawat, kasih obat supaya adik-adik sembuh. Dan juga kalau pas adik-adik dapat nilai jelek, pasti juga sedih. Kenapa ya aku belajarnya kurang bagus, kurang banyak. Jadinya hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, adik-adik, kita waktu sedih, kita waktu senang, gembira, Tuhan tetap menyertai kita. Oke adik-adik, Lose tanya ya, minggu kemarin adik-adik masih ingat nggak cerita tentang apa? Yang bawa kalau nggak salah Lose Silvi. Apa ya? Loading. Gimana? Masih ingat nggak? Itu loh saat saudara-saudara Yusuf marah. Karena apa? Karena Yusuf bercerita tentang mimpinya. Nah, sekarang mari kita lihat kelanjutan filmnya Kisah Yusuf. Duduk yang manis, tetap rapi, tetap fokus. Gak boleh umek ya adik-adik ya. Kita lihat ya Kisah Yusuf berikut ini. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka,
Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Gimana adik-adik? Sudah melihat kisah Yusuf? Nah, kita lihat ya dari video tadi, Yusuf dibuang ke sumur. Nah, sumurnya kering adik-adik. Tentunya Yusufnya apa? Takut karena sumurnya gelap, dingin. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kemudian Yusuf diambil, diangkat, dan dijual, dibawa ke Mesir, dijadikan pelayan di rumah Bapak Potifar. Nah, di rumah Bapak Potifar pun Yusuf tetap dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Potifar sangat senang adik-adik melihat hasil kerja Yusuf. Akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi kepala rumah tangga. Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Dan suatu ketika Yusuf dituduh berbuat jahat oleh istri tuannya. Dan akhirnya dijebloskan, dimasukkan ke penjara. Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Di dalam penjara tentunya tidak enak adik-adik. Tapi Yusuf dengan hati yang gembira dan rajin, dia
menjadi kesenangan banyak orang. Dan akhirnya pun Yusuf disenangi, menjadi kesayangan kepala penjara. Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Nah adik-adik, kita lihat ya, dari perjalanan Yusuf, banyak suka dan duka yang dialaminya. Tapi tetap Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dilakukan Yusuf, Tuhan membuatnya berhasil. Dan adik-adik sama, seperti Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan pun akan menyertai adik-adik. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menyertai adik-adik semua? Tuhan menyertai adik-adik lewat papa dan mama. Papa dan mama merawat, menjaga adik-adik dari adik-adik bayi yang masih digendong, kayak baby Aiden, digendong, mana-mana digendong. Yang bisanya cuma nangis, nangis, lapar, nangis, wah, pup, nangis, selamanya basah, kena pipis, nangis, karena nggak bisa ngomong, cuma nangis. Tapi papa mama ngerti adik-adik, tahu kebutuhannya adik-adik semua. Dengan lembut, dengan kasih sayang, digendong, sampai akhirnya bayi yang gendong bisa tumbuh menjadi besar. Dan akhirnya seperti adik Dylan yang sudah bertambah besar dan bisa ke sekolah. Nah, di sekolah pun Tuhan juga memberikan Bapak Ibu guru yang menyertai adik-adik dalam apa? Belajar, supaya adik-adik bisa berhitung, bisa menulis, bisa membaca, sehingga membuat adik-adik apa? Apa yang adik-adik kerjakan dapat berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai adik-adik semuanya. Tuhan juga memberikan kakak adik dan teman-teman untuk membantu adik-adik semua bila adik-adik dalam kesulitan. Jadi adik-adik, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik lewat papa mama, bapak ibu guru, kakak adik, dan teman-teman kita semuanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, aku percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai aku dalam keadaan suka dan duka. Tuhan juga memberikan papa mama untuk menjaga aku. Tuhan memberikan bapak ibu guru untuk membantu aku belajar. Tuhan juga memberikan kakak adik dan juga teman-teman untuk membantu aku bila aku dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, aku senang dan aku bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Adik-adik jangan lupa, ada satu lagi. Alkitabnya udah dipegang belum tadi adik-adik? Kita buka ya, karena ada satu ayat hafalan. Oke, langsung bacakan ya. 1 Korintus pasal 16 ayat 23 berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Oke adik-adik, semoga ayat hafalan ini dapat mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Dan juga jangan lupa adik-adik, kita juga harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan melalui renungan harian. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye, selamat hari Minggu.